Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sistem Informasi Geografis atau SIG berbasis web untuk menentukan persebaran dan kepadatan penduduk. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Putri Puspitasari, selaku moderator dan penyampai materi abstrak dan kesimpulan. Selanjutnya ada Natasha Alwanidi, selaku penyampai materi pembahasan yang kedua. Selanjutnya ada Franciscus Glory Tampu Bolon, selaku penyampai materi bagian pembahasan pertama. Dan yang terakhir ada Julita Solehatin Safitri, selaku penyampai materi bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Yang pertama, abstrak. Persebaran penduduk dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Persebaran penduduk dapat menunjukkan daerah tersebut termasuk wilayah yang padat atau jarang penduduknya. Untuk mengetahui persebaran penduduk dan jumlahnya adalah hal yang penting sebagai dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Nah, pada masa sekarang, hal tersebut lebih mudah diketahui dengan menggunakan SIG. SIG merupakan sistem informasi khusus untuk mengelola data sehingga dihasilkan informasi spasial. Pendahuluan pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah warga negara dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Selanjutnya, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah perangkat bantu dalam melakukan pemetaan serta manajemen informasi berbasis geografis. SIG didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografi. SIG sendiri dapat menyajikan real world atau dunia nyata pada layar monitor seperti tampilan pada lembaran peta. Namun, SIG memiliki kelebihan yaitu lebih fleksibel daripada lembaran kertas peta. Selanjutnya, akan dijelaskan bahwa SIG berbasis web dapat digunakan untuk mengetahui persebaran dan jumlah penduduk. Tinjauan pustaka. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem informasi khusus yang mengelola data, memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. SIG nantinya akan dikombinasikan dengan web server agar SIG dapat dimuat ke dalam halaman internet yang kemudian disebut web SIG. Web server adalah sebuah lingkungan pengembangan bersifat sumber terbuka atau open source untuk pengembangan aplikasi internet yang memungkinkan pengolahan spasial. Web server biasanya dijalankan dalam program CGI atau Common Gateway Interface. Metodologi yang digunakan adalah penerapan SIG dalam mengetahui persebaran penduduk. SIG nantinya akan menampilkan peta suatu wilayah yang akan menjadi target Jepang. Nantinya, bagian-bagian wilayah ini akan ditandai dengan karakteristik tertentu, seperti warna yang akan menandai kepadatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini juga telah diterapkan dalam mengklasifikasikan wilayah penderita COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Wilayah tersebut dibagi menjadi zona hijau,
kuning, merah, dan hitam. Langkah pertama. Hal pertama yang kita lakukan untuk memasukkan data ke dalam SIG. Dalam hal ini, data yang akan kita masukkan adalah data tentang jumlah penduduk di daerah yang menjadi target kita. Langkah kedua adalah data tersebut diolah untuk pengorganisasian data yang nantinya akan ditampilkan. Langkah ketiga adalah data tersebut dianalisis dan disimulasikan untuk dapat menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam SIG. Langkah keempat adalah mengeluarkan data atau output untuk menampilkan hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Setelah SIG selesai, kita akan menggunakan map server untuk menampilkan SIG kita di web. Map server nantinya akan mengenerate peta secara dinamis agar dapat di-load ke dalam halaman internet. Untuk input data SIG digunakan ESRI dari ArcView GIS. Pada bentuk paling dasar, map server berupa sebuah program CGI atau Command Gateway Interface yang nantinya akan dieksekusi di web server dan menghasilkan data yang berbentuk Berikutnya kita masuk kepada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yang kita bahas adalah komponen sistem informasi geografis. Pada komponen sistem informasi geografis ini terdapat 5 komponen yang sangat penting, yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri daripada komputer yang akan kita gunakan. Bagian-bagiannya seperti CPU, keyboard, monitor, mouse, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini yang akan kita gunakan untuk menjalankan SIG, diantaranya seperti MapInfo, ArcView, dan ArcGIS. Kemudian ada data ini yang akan kita gunakan untuk mengetahui persebaran penduduk yang akan kita input nantinya ke dalam SIG kita. Kemudian ada manusia ini bermaksud menyatakan kita memerlukan orang-orang yang memahami betul tentang komputer dan cara pengerjaan SIG. Kemudian ada metode. Berikutnya ada aplikasi pengembangan sistem informasi geografis. Nah, aplikasi ini merupakan bagian dari perangkat lunak yang tadi dijelaskan di awal. Yang pertama ada MapInfo Profesional, yang kedua ada ArcGIS, dan yang ketiga ada ArcView. MapInfo Profesional merupakan suatu sistem informasi geografis yang terkemuka di dunia yang digunakan untuk analisis georeferensi untuk menghasilkan sebuah peta atau jenis lain bentuk data spasial. MapInfo Profesional tutorial terdiri dari pengenalan GIS dan MapInfo Profesional, layar geografis data, pemetaan dengan lapisan, memilih data, peta pelabelan, meja atau atribut, data datar, memasukkan grafis atau data spasial, geocoding, spatial analisis, tematik pemetaan, rancangan lakamu, dan aplikasi contoh. Berikutnya ArcGIS. ArcGIS merupakan paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau SIG yang diproduksi oleh ESRI. ArcGIS meliputi perangkat lunak berbasis Windows seperti ArcReader dan ArcGIS Desktop. ArcGIS membantu untuk yang pertama ada aset atau data manajemen, kemudian ada planning dan analisis, kemudian ada bisnis operasi, dan yang terakhir ada situational awareness. Yang ketiga ada ArcView. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak atau software desktop sistem informasi geografis pengolah data spasial yang dikembangkan oleh ESRI.
Software ini memiliki kemampuan dalam pengolahan atau editing arts, menerima atau mengkonversi dari data lain seperti CAD, atau dihubungkan dengan data image lain seperti format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, PMP, GeoTIFF, atau data grid yang berasal dari ARC atau info, serta banyak lagi data-data lainnya. Pada SIG itu sendiri terdapat 5 proses, yaitu yang pertama memasukkan data. Proses ini digunakan untuk menginput data spasial dan data non-spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk SIG harus menggunakan peta digital sehingga peta analog tersebut harus masuk ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Yang kedua, manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun data non-spasial. Yang ketiga ada manajemen data. Setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial termasuk penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Yang keempat ada pertanyaan dan analisis. Pertanyaan adalah proses analisis yang dilakukan secara datar. Secara mendasar, SIG dapat melakukan 2 jenis analisis, yaitu analisis kedekatan dan analisis hamparan. Yang kelima ada visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Namun, yang lebih efektif untuk menyimpan dan memberikan informasi geografi adalah peta. Pemrosesan spasial. Pengolahan, pemrosesan, dan analisa data spasial biasanya bergantung dengan model datanya. Pengelolaan, pemrosesan, dan analisa data spasial memanfaatkan pemodelan SIG yang berdasar pada kebutuhan dan analitiknya. Analitik yang berlaku pada pemrosesan data spasial seperti overlay, clip, intersect, buffer, query, union, merge, yang mana dapat dipilih ataupun dikombinasikan. Sebagai contoh, kami menampilkan uraian sederhana tentang pemanfaatan SIG dalam konsep statistika, yaitu kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Semarang. Tujuannya adalah untuk membuat uraian dari data yang telah diperoleh dan menampilkan dalam bentuk statistik sederhana, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan gambaran tentang situasi dari penyebaran jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Semarang. Kami menggunakan data dari BPS. Pertama, menghitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N sama dengan 19 didapat dari banyaknya kecamatan. Hasilnya didapat jumlah kelas sebanyak 6. Setelah itu, menghitung banyaknya interval kelas dengan rumus I sama dengan range per K, didapat banyak interval tiap kelasnya adalah 264 jiwa per kilometer kuadrat. Tabel distribusi frekuensi untuk penyebaran jumlah penduduk yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dengan jumlah kelas adalah 6 dan interval kelas kepadatan penduduk 264 jiwa per kilometer kuadrat di setiap kelasnya ditunjukkan pada tabel. Di mana kelas pertama ada 548 sampai 811, kelas kedua 812 sampai 1075, kelas ketiga 1076 sampai 1339, kelas keempat 1340 sampai 1603, kelas kelima 1604 sampai 1867, dan kelas keenam 1868 sampai 2131. Sistem informasi geografis kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Semarang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML, serta GeoServer sebagai server pengolahan data. Implementasi sistem dihasilkan berdasarkan perancangan DFD dan ERD sebelumnya.
Peta kepadatan penduduk dari sistem ini ditunjukkan pada gambar, di mana di dalam gambar yang wilayah yang berwarna merah merupakan wilayah yang sangat padat, wilayah yang berwarna oranye tua merupakan wilayah yang padat, dan wilayah yang berwarna oranye muda merupakan wilayah yang tidak padat. Tentunya, peta persebaran penduduk akan lebih mudah untuk dipahami orang awam daripada dengan melihat tabel kepadatan penduduk. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data sehingga dihasilkan informasi spasial. Yang kedua, SIG dapat memetakan suatu wilayah berdasar kepadatan penduduknya. Dan yang ketiga, SIG memudahkan mengetahui persebaran penduduk beserta jumlahnya pada suatu wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.